Oke, jadi kita membuat segmen baru ya. Oke. Namanya segmen BAP dari Satlantres kan, bener kan? Satlantres, Satuan Lanang Stres. Oh siap. Seperti ininya ya, BAP, judulnya BAP. Ya berarti kita menanya-nanyakan gitu, soal Cinta. ya kali ini soal cinta, namanya juga Satuan Lanang Stres ya. Jadi narasumber kita kali ini, yang kita BAP kali ini adalah Wawan Nur Cahyo. Ya betul. Kesibukannya sekarang ngapain? Ya seperti biasa, kesibukannya dalam sehari-hari kita juga kerja sebagai instruktur dan PT di gym. Tapi kita ngajar di muter-muter aja di seluruh gym yang ada di Jakarta. Asik. Seluruh gym yang ada di Jakarta. Ya. Jadi Wawan ini sosok yang gua harus akuin pekerja keras banget. Karena dia itu kalau orang lain mungkin ya udahlah satu tempat gitu kan, kayak ya udah cari-cari klien di situ. Cuman kalau Wawan ini tipikal yang jemput bola ya Wan ya. Yeah. Jadi ada klien di mana itu lu kejar di situ. Yeah. Nah, jadi kesehariannya PT atau personal trainer. Ya kan? Iya kan? betul. Personal trainer. Tapi yang menarik nih dari Bro Wawan ini, dia itu memiliki udah punya anak ya, sekarang ya. Alhamdulillah. Di umur berapa sekarang, Wan? Anak yang pertama. Enggak, lu sendiri di umur berapa? Usia berapa? 28. 28. Anak lu udah berapa umurnya? Masuk 3 tahun alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi udah lumayan ya, udah bentar lagi balita ya. 5 tahun kan balita tuh bentar tuh. Namanya Arvino. Nah, pastinya kalau punya anak punya istri dong. Pasti. Iya kan. Nah, ini menarik nih. Istri lu tuh kalau nggak salah beda umur kan sama lu ya? Iya, beda 2 tahun. Beda 2 tahun jenjangnya. Duh, kok sama gitu? Oh iya enggak, maksud gua. Gimana Wan? Ceritain dong waktu lu deketin istri lu tuh, maksudnya ketemu istri lu tuh gimana sih ceritanya? Oke. Karena kan secara gue belum jelasin, Wawan ini dia nggak kuliah teman-teman, jadi abis SMA langsung kerja ya kan? Kerja dan sekolah, ibaratkan sekolah di dunia fitness ada sekolahnya. Iya, sekolah training buat fitness itu buat apa namanya sertifikat. Lisensi. Nah, maksud gue kenapa gue jelasin di sini Wawan nggak kuliah, karena biasanya nih Wan, orang baru akan bertemu calon istrinya itu biasanya di kuliah di universitas. Tapi kan ini lu menarik ya, lu nggak kuliah, terus lu ya bertemu istri lu ini kan di SMA. Coba jelasin Wan. Oke, saya akan menjelaskan berawal dari kenapa saya bisa bertemu dengan istri saya sekarang ini ya, namanya Yulia Citra Maulani. Oke. Jadi kita itu sebenarnya pertama itu kita adalah sekolah di SMK Yadika 2 dan saya menjadi kakak kelas dia. Bedanya 2 tahun, dia menjadi adik kelas gua. Oke. Terus akhirnya kita awalnya sih nggak tahu ya, maksudnya cuma temen dan saya hello aja sebagai kakak adik gitu kan, maksudnya adik-adikan kita lah, adik-adikan gue sendiri gitu kan. Terus akhirnya pas di saat bertemulah di awal itu kita bertemu di kantin. Nah terus saya kok ini pernah ngeliat gitu ya, ini kita ceritain dulu ya. Iya. Nah, kita pernah lihat ini di mana ya gitu kan. Terus akhirnya waktu di saat seragam kita itu seragamnya di hari Selasa Jumat itu kotak-kotak itu identitas dari Yadika lah. Yadika itu mau SMA atau SMK, gue dulu SMK, jadi sama semuanya seperti itu. Nah terus saat pakai seragam di hari Selasa dan Jumat itu kita pakai kotak-kotak. Nah di saat itulah gue ketemu di kantin, terus setelah itu cuman saya hello doang. Terus suatu hari kapan itu untuk hari berikutnya ketemulah di lampu merah, suatu lampu merah. Oh di jalanan nih? Jalan lampu merah. Wah, lu lagi naik motor apa gimana? Naik motor. Dan dia dianterin sama apa namanya tetangganya, saudara gitulah ibaratkan. Oh gitu. Nah di saat itulah naik motor juga nih ya? Motor juga dianterin terus. Katanya dia sekalian berangkat kerja, mungkin sekalian nganterin lah si Citra. Nah gue kan bawa motor sendiri tuh ya kan. Nah itu ke setiap lampu merah kalau ketemu kadang juga
ketemu di kantin, ada penasaran dong ini anak SMK apa SMA nih gitu kan. Karena kan bajunya kan sama lah kan, SMA SMK di dalam satu gedung itu ada. Oh jadi lu ada 3 tingkat. Apa namanya, masih bingung nih ini dia SMK atau apa SMA SMK? nih? Iya betul, SMA atau SMK kan. Terus akhirnya pas kita ngobrol lah, ketemu di kantin, ngobrol akhirnya ya cuman ibaratkan ya adik kelas saya lo gini nanya, kamu kelas berapa dan jurusannya apa gitu kan. Nih buat cewek-cewek ya, maksudnya buat meluruskan aja nih, soalnya gini Wan, cewek-cewek tuh kadang suka mikir gini, kalau kita negor misalnya kayak lu negor adik kelas, yaitu adalah sekarang istri lu saat itu dianggapnya itu kita punya ketertarikan Wan, padahal kan emang cuman buat nanya doang kan saat itu kan, dan menyapa, dan biar itu kita kakak kelas kok nggak betul. Karena kan cuma ingin tahu kamu jurusannya apa. Iya. Ya kan pas di situ ada banyak jurusan. Betul. Oke, lanjut. Ya dari situ kita ngobrol kantin ya kan, meskipun dia sama teman-temannya, ya nggak apa-apa kita ikut gabung aja gitu kan. Namanya gue juga ada temen di situ, nggak mungkin sendiri juga kan. Ya. Sekalian makan di kantin lah, dari ngobrol kan. Terus ada tanya-tanya, oh iya dia anak administrasi perkantoran, AP singkatannya. Kalau lu anak apa? AK1 accounting gua. Oh mantap. Gue dulu accounting. Terus AK1. Terus akhirnya dia administrasi perkantoran, berarti kan beda lantai. Iya. AK dan AP itu beda lantai, makanya nggak pernah ketemu karena kan satu jurusan. Ini khusus AK. Satu lantai satu jurusan gitu. Iya, AK1, AK2, AK3. Terus AP1, AP2, AP3, ada tiga kelas. Setiap jurusan. Nah, terus di situ ada satu lagi tuh jurusannya itu TKJ. TKJ teknik komputer jaringan. Ada 3, jadi waktu itu emang besar juga. Jadi itu ada AP, AK, sama TKJ. Nah, terus akhirnya kan udah tahu dong. Nah, udah tahu dan jurusannya AP. Terus AP2 berarti lantainya beda lantai ya. Iya gitu kan. Iya, dia manggilnya kakak kan. Karena kita juga kan saling menghormati lah. Tapi saat lu komunikasi kayak gitu, lu ada rasa tertarik atau masih belum saat itu? Belum, karena kan ya cuman say hello doang. Kepo aja gitu ya. Oh dia anak AP ini, udah selesai kan gitu. Paling cuman ya dekat ngobrol-ngobrol gitu doang aja gitu. Belum untuk ya menjurus untuk sampai mendekati gitu ya. Dan seriusan itu. Ya udah tuh di saat itulah semakin lama berjalannya waktu, kita juga kan sering ketemu juga dan ini kayaknya gue pernah lihat nih di mana nih anak gitu kan, kok setiap berangkat kok dari arah sana mulu ya kan. Akhirnya di saat itulah sekali-sekali ya gue ajak pulang bareng. Oh gitu. Emang lu sengaja ngajak dia pulang bareng gitu ya? Ya kita udah ibaratnya kan udah tukeran nomor handphone lah. Dulu masih zamannya BB ya, di tahun segitu tuh BB pin BB. Terus habis itu kita tukeran pin lah gitu kan. Lu ini juga ya Wan, tahun segitu pegang BB. Di SMA kan ya Dika. Oke, terus itu tuh udah akhirnya kan udah tukeran pin BB. Kita juga kan dari setelah kita pertemuan pertama itu kita udah komunikasi lah ibaratkan kan sama si Citra itu. Udah tuh akhirnya kita pulang bareng. Oh di sini. Kalau lu nganterin dia pulang, tujuannya apa Wan waktu itu? Ya tujuannya itu ya karena kan gue juga mau tahu tempat tinggal. Karena sekalian, maksudnya gue coba deh. Karena kan kita juga udah deket, ya kan ngobrol, udah sering chat-chatan lah gitu ya kan. Cuman nganterin doang kan dia setiap abis ngobrol itu dia pulang naik angkot. Gitu, dia kan di perangkat aja kan dianterin, ya pulangnya nggak mungkin dijemput kan enak, itu belum pulang kantor, kan pulang siang. Berarti biasanya pulang naik angkot tuh nawarin untuk dulu anterin gitu. Naik angkot bersama teman-temannya kan. Berarti lu udah ada kepikiran untuk deketin dia dong? Tapi kalau gue orangnya gini, kalau gue orangnya itu demen mencari banyak teman.
Jadi nggak cuma dia doang. Oh, jadi lu orangnya open nih. Iya, open ke semuanya, ke para cewek adik kelas. Tipikal cowok-cowok anjing gitu. Open gitu. Open kalau yang bikin baper tapi ternyata emang dia cuman ingin berteman aja. Berteman gitu. Dan untuk menemani chat gua dalam sehari-hari. Chat boy, ya kan? Dulu. Jadi nggak cuma dia doang. Oke. Jadi intinya sih gue udah punya nomornya apa itulah untuk buat chat-chatan. Nah itu gue nggak bisa lagi kayak gitu. Nggak cuma dia doang. Jadi di saat itulah gue ada banyak chat-chat. Ada kelas gitu. Karena gue orangnya yang satu berani mendekati wanita. Gue orangnya pedean dari dulu tuh emang gue pedean. Meskipun gue nggak ganteng-ganteng amat, tapi kan karena pede aja dulu gitu. Pede aja dulu gitu kan. Nah karena gue di situ satu gue udah terkenal karena ekstrakurikuler gua futsal. Oke, jadi intinya sih gue karena terkenal itu karena ekstrakurikuler gue setiap itu kan sering latihan tuh. Jadi gue aktivitas gue itu meskipun udah saatnya pulang sekolah, gue juga kadang ada latihan di hari biasa dan juga di hari Sabtu pagi gue sering mengikuti latihan itu, ada programnya. Dan dari situlah makanya oh iya nih kakak kelas ini AK1 Wawan ini terus ada kakak kelas kita juga ada yang suka ikut futsal lah dan sebuah tim. Nah itu di situ kita namanya jadi tersohor sama teman-teman karena kan kita juga sering ikut turnamen di melawan sekolah-sekolah lain gitu dan menang tuh. Dan alhamdulillah kita juga ada pelatihnya juga dan kita juga bukan tim yang cuman sembarang-sembarang, kita juga ada pelatihnya, ada teknik, belajar bersemua-muanya dan itu kita mengikuti turnamen dan alhamdulillah karena kita juga tuntutan dari sekolah ya kalau bisa kalian harus juara ya semangat dan diberikan fasilitas gitu loh dari sekolah. Itu kita di situ aja udah mendapatkan plus. Ya, dari situ didapatkan plus makanya ada kelas itu terkenal dengan anak-anak futsal ya kayak gitu. Nah, terus akhirnya dari situlah makanya mungkin ada kelas itu nggak cuma Citra doang sih sebenarnya yang banyak yang mendekati gua ataupun siapa-siapa kakak kelas banyak setiap kita ngobrol di anak-anak futsal, ini anak ini cakep ya, anak ini tuh anak angkatan berapa ya gitu. Terus ada ngobrol-ngobrol lah saling namanya dulu SMA kan pengen inilah punya teman WhatsApp atau teman chattingan lah gitu ibaratkan. Kalau sekarang kan WhatsApp ya, dulu itu belum ada WhatsApp ya, BBM lah jatuhnya. Nah itu dari situlah akhirnya itu sebenarnya gue juga ada sebelum ke Citra gue ada lobian lain. Di situ jatuhnya ada 3 cewek gue dulu. Yang satu Citra, yang kedua satu angkatan tapi dia anak AP, kalau gua anak AK. Nah satu lagi lah si Erin ini yang kemarin waktu itu gua pernah ceritain. Temennya Citra satu angkatan. Sahabatan tuh. Iya, tahu-taunya. Tapi beda AP. Misalkan dia beda kelas ya. Beda kelas. Citra misalkan AP 2, nah dia AP 3. Misalkan seperti itu. Nah, udah dapet chatan dan gue juga tuh udah punya chat nomor orang yang 2 itu yang Citra nggak kenal sama satu angkatan gua tapi dia kenal sama yang Erin itu namanya Erin. Nah udah pas itu gua udah punya tuh chat 3 cewek tuh udah pokoknya intinya 3-3-nya udah gasin aja ya. Gasin semuanya lah ya udah gua antar pulang jemput pulang semua gua anterin pernah 3-3-nya ya gimana caranya biar nggak ketawa sama 3-3-nya gitu menurut gue lah maksudnya gue harus ceritain sih lu mana sih maksudnya harus diceritain kok skenario bagaimana itu gimana caranya itu aman ya terkendali ya. Satu sering chatan sering ketemu yang bingungnya kalau seandainya ketemu di kantin itu kan pada turun itu aduh sulit makanya gue lu jadi menghindari nih ya? Menghindari bertemu dengan ketiganya sekaligus. Apalagi kalau misalnya itu kita profesional dan saling negor gini. Saling negor. Halo, gitu kan. Profesional. Terus kalau misalkan ada yang satu angkatan, Lilis kan namanya Lilis yang satu angkatan gue tuh namanya Lilis. Yang satu lagi Erin, yang satu lagi Citra. Nah, pokoknya gimana caranya kalau ketemu ya cuman senyum sapa lah, saling menegur gitu kan namanya kita.
satu sekolahan lah ya, dan nggak kelihatan sombong. Nah udah aman dah tuh tiga-tiganya. Nah sebenarnya panjang sih. Nah dari situ di saat itulah ada kayak ibaratkan cepu lah gini tuh. Wawan sering itu tuh sering kontekan sama ini, karena kan gue suka kadang cerita, itu anak mana sih bro gitu kan, tuh ini gitu ke temen, taunya temen itu ngobrol lagi sama yang lain-lain, wah banyak lah pokoknya gitu. Saya oh ini sering chatan ini. Nah dari situlah sudah mulai itu tuh. Nah pertama si Lilis yang udah ngerti, terus menjauh yang satu itu satu angkatan. Ntar lu diomelin lu sama anak itu lu, siapa gue gituin kan awalnya ceritanya ya. Ada adik kelas lu kan gini yang mana, parah lu. Terus ada temen-temen dia ngegeng lah, parah lu kalau itu yang jelas tuh jangan nyakitin temen gue. Itu kata jangan nyakitin temen gue, lu parah lu masa lu jalan itu. Enggak lah, orang gue mah kita mah cuma teman, itu kan adik kelas gue bos, gue gituin. Dia satu angkatan. Sulit temennya gak, gila geng dia emang namanya senior ya, namanya kelas 3 kan. Enggak lah. Nah itu kalau mau tahu cepunya anak-anak futsal. Oke. Jadi di setiap angkatan nih ada anak AP1, AP2, AP3 itu ada anak futsal. AK1, AK2, AK3 anak futsal. Akhirnya digabungin di setiap latihan. Makanya dari situ ngobrol. Nih emang meleset dari situ tuh. Jadi si Lilis menjauh nih. Ya sebenarnya nggak menjauh banget, tapi setidaknya ya gue masih sering komunikasi, tapi udah agak ini, tapi dia masih ketakut disangkain gue pacaran sama adik kelas yang mana. Jadi gitu. Apa nggak sedekat dulu lah? Iya dulu. Itu emang sebenarnya berjalan lumayan lama, tapi gara-gara udah ada cepu tuh, emang kesel gue juga di situ jadinya. Nah ketahuan. Terus yang Erin ini? Nah Erin akhirnya ketahuan gue selalu dekat sama Erin, yaitu karena ada temennya Citra. Dia ngasih tahu cepuin ke Citra tuh Wawan ini. Tapi malah lu jadinya curhat soal Erin ke Citra. Nah terus akhirnya si Citra kayak nyindir gua, iya itu kakak ini itu kok dia baik kok gini. Terus akhirnya cerita dia itu kan sahabatnya aku, tahu-taunya dia itu SD-nya dulu bareng. Si Erin sama si Citra SD-nya dulu bareng, ketemu lo di SMK gitu bro. Akhirnya cerita panjang lebar, begitu cerita tuh, kaget dong gua. Nah terus akhirnya ya itu gue sebenarnya sukanya sama si Erin dibanding ke yang Citra sama Lilis, karena Lilis udah agak menjauh gara-gara gue deketin adik kelas. Gara-gara banyak cepu yang gak suka sama gue tuh jadinya begitu tuh. Udah gak lancar lagi tiga-tiganya. Itu sebenarnya lumayan agak lama itu. Lumayan agak lama ya. Nah terus setelah Citra tahu lu sukanya sama Erin, reaksinya gimana? Dia itu sebenarnya agak menghindar juga, tapi sering masih sering chatan, tapi beda lah. Gue ngerti lah chatan perempuan yang ingin maksudnya merespon kita tuh lebih cepat, dan ada juga yang agak menghindar gitu. Sebenarnya dia agak galau. Nah dia curhat dong sama temennya. Nah temennya itu nyampein ke gua. Temannya Citra. Padahal si Citra juga nggak cerita ke gua gitu kan. Ada nyampein ini, terus akhirnya gua dikasih tahu sama teman-temannya si Citra. Wan lu ini gitu. Ya dulu karena udah akrab kan sama teman-temannya, jadi manggilnya nggak kakak lah, Wan ini gitu kan. Nah saya, lu suka sama Erin ya, tapi kan ada yang lebih suka sama lu kan, yang benar-benar setia, benar-benar. Dia ngode tuh. Ya gitu. Siapa? Gue gituin kan. Ada lah, lu yang sering chatan gitu katanya. Wah siapa nih? Akhirnya kan gue udah terus akhirnya. Nah itu intinya sih Citra itu selalu curhat masalah cowok, tapi ternyata itu lu. Gue nggak tahu. Terus setiap kan gue berpikirnya, dia kayaknya udah punya cowok, nggak enak lah. Dari kan gue nggak mau nganterin lagi lah, takutnya marah cowoknya kan, apa gimana. Nah kan? ini teknik juga ya buat yang wanita nih kan, buat para wanita teknik nih gimana caranya biar laki-laki itu peka ya kan. Lu kayak gitu aja coy ya kan, bilang lu curhat aja, iya nih ada laki-laki gini lama-lama kan akhirnya sadar ya Wan ya. Iya.
Nah, pas lu sadarnya tuh di momen apa tuh? Ya dia selalu chat itu panjang, tatonya lagu bro. Lagu. Iya lagu. Ternyata gue lupa lagunya apa ntar gue tahu. Jadi lagu ini mengkisahkan tentang dia tuh suka lah sama seseorang, tapi orang itu nggak peka ataupun bagaimana, tapi tetap gue ujung-ujungnya gue biasanya dapet nih, setiap gue incer dapet tuh cewek. Kenapa yang ini susah nih, si Erin gue ngincer tuh cewek, anjir cewek susah banget didapetin. Biasanya apa gampang, karena gue di situ udah taunya dari pas kelas 1 kelas 2 gue juga dulu suka sama kakak kelas itu udah lama banget, tapi gue selalu dapet karena lobian gue itu. Nah ini kok susah banget ini si Erin ini. Iya, akhirnya kesel akhirnya kan gue misalnya gue paksa gue anterin pulang. Tapi dia nggak pernah mau turun di depan rumah. Maunya di mana? Turunin sini aja kak, ini udah deket kok. Penasaran dong, kepo gue juga. Lu ikutin dong? Ya kalau gue ikutin di saat itu pasti ketahuan. Jadi suatu kapan ya dia lagi naik angkot apa gimana ya gue pantau, gue jatuhnya kayak intel lah. Okay. Ya kan? Gue naik angkot biarin loh, tapi gue nungguin sabar aja tuh turun turun di sini nih, gue ikutin tuh. Set. Terus ada gue pura-pura jajan, ini udah turun. Oh tahu-taunya rumahnya, ini kan gue setia kawan, ya kan? Dia rumahnya itu di belakang banget, tahu-taunya rumahnya Erin. Nah gue udah tahu tuh daerahnya, daerah sini. Mungkin dia gak mau dianterin sampai rumah karena knalpot tuh berisik kali. Enggak, di satu sisi gue tahu cerita dia nggak mau dianterin sampai situ. Ya satu knalpot berisik, terus kedua mungkin dia tahu kalau seandainya Citra itu suka sama gue. Karena Citranya curhat ke dia. Iya, curhat ke dia. Mampus. Tapi gue ini suka sama Erin curhatnya ke Citra. Begitu. Tuh lama-lama gue tahu dari situ tuh. Jadi makanya gue setiap curhat tentang Erin ke Citra, dan Citra surat buat cowok itu ke gue nggak tahu siapa lagian. Ya bingung juga lah, gue curhat iya nih susah banget nih cewek dikasih dianterin gini, jadinya gue kesel ya kan. Nah terus akhirnya bisa kebongkar semua. Itu ada dulu pelatih futsal gue itu anak UNJ. Dia itu bisa menghipnotis orang. Dia punya ilmu dari UNJ itu. Emang bro, gue dihipnotis beneran. Jadi dengan kata-kata dia tuh kata-kata emang bagus banget bro. Maksudnya bikin orang mengikuti itu dia dah. Tapi positif, maksudnya ingin tahu. Jadi ya teman-teman futsal udah pada dihipnotis semuanya. Dia tahu nih ceweknya lobiannya ini. Jadi itu dari situ tuh. Soalnya dia bisa mantau. Kadang kita juga curhat sama bang. Kan dia kan deket banget sama anak-anak cewek. Karena ada anak basket, dia deket tuh semuanya tuh di welcome-in. Bang, gue ini suka nih sama ini. Bantuin dong bang. Nah kita cuma minta tolong. Yaudah nanti coba gue mau tahu dulu dia punya cowok apa enggak gitu doang ibaratkan. Okay. Jadi kita ngasih saran, dia masih single tuh, gas aja gitu. Tapi kalau udah punya cowok ya lu jaga jarak lah bro gitu. Nah si Erin ini masih single. Nah di waktu itu katanya udah putus. Dulu gue taunya dia punya pacar, tapi katanya udah putus. Akhirnya udah putus dong. Nah si Citra juga nggak punya pacar. Tapi ceritanya itu punya pacar, itu ceritanya tentang gue. Gitu, jadi ada cowok gue nih kak gini gitu, udah alasannya begitu cowok gue gitu katanya. Maksudnya dia berubah sifatnya gini kenal sama cowok ini. Gue kasih saran dong, yang gimana caranya biar dia tuh biar masuk lah dengan curhatan dia itu. Gue kasih saran lah biar lebih baik lagi, kak kamu harus begini deh ini gitu. Nah, terus gue juga curhat masalah cewek ke dia, tatonya tentang Erin. Dia juga emang sebenarnya sih mungkin ada rasa kesal ya apa gimana gondok apa gimana ya. Nah ya udah dong, itu akhirnya gue udah capek lah ibaratkan ngejar tuh cewek, udah sulit untuk gue udah cerita ke pelatih gue, bang kayaknya gue udah ini nih udah susah dah dia itu banget. Jadi guenya malah ditarik ulur sama si Erin. Iya, lebih pinter lagi nih anjir tuh cewek, karena setiap gue kejar gue ini udah gue
jajan, nganterin pulang semuanya udah inilah. Sedih sih. Terus akhirnya, soalnya gue ngalamin. Terus akhirnya ya mungkin tapi dia pernah bilang ada chat dulu tuh di handphone dulu dah. Tapi ya nggak tahu, sekarang pasti lucu tuh kalau masih ada bukti-bukti dulu chat. Wah itu banyak itu beneran. Dia tuh pernah bilang, Kak, kan gue langsung tembak si Erin. Oh lu sempet nembak si Erin, terus gimana? Suka sama sayang gitu. Terus dia juga balikin, iya Kak, gue juga suka. Tapi suka doang gitu sama kakak gini. Nah, gue bingung dong, maksudnya arti suka sama sayang itu kan dia malah menjelaskan ya suka itu ya semua orang juga pasti punya rasa suka gitu, tapi belum tentu dia itu sayang dan cinta gitu sama tuh orang. Jadi kalau misalnya suka doang, ya lu juga jangan menganggap itu udah pasti akan menjadi pacar lu gitu. Kayak misalkan gue suka nih sama cewek ini nih, udah suka maksudnya cuman bilang, Kak gue suka nih Kak sama lu gini. Itu belum belum tentu itu dia akan jadi milik lu. Iya. Jadi cuma rasa suka. Kalau gue kan udah bilang, Rin gue suka nih sama lu gitu, sayang ini, lu mau nggak jadi pacar gue gitu kan. Lu ketembak Rinnya, tapi jangan ya kok aku juga suka gini. Nah itu udah panggilannya udah aku kamu di situ, ya kan. Terus akhirnya ya gue bingung dong, maksudnya nih ini sebenarnya pacaran apa enggak sih, apa gimana sih gitu kan. Nah udah tuh akhirnya berjalan waktu, udah itu, tapi dia nggak mau apa namanya bener-bener membuktikan kalau misalnya dia itu kemarin pernah bilang suka sama gue dan mau menjalani pacaran, tapi dia nggak nganggap itu, cuman bilang suka doang gitu dong. Udah nggak jelas lah pokoknya. Terus akhirnya di saat itulah ya nggak tahu, nggak pernah. Sekarang setelah dari itu cuman ketemu gini gue ajak jalan ini banyak alasan bagaimana ya, gue bingung lah, lu pacar gue bukan nih gitu kan. Terus akhirnya Citra nggak tahu tuh, itu benar-benar nggak tahu. Nah pas saat itu Citra udah ya biasalah lagu-lagu begitu kirim ke gua baca ini, iya ini jadi kode-kodeannya gitu ya, kode-kode lagu-lagu ya? Namanya dulu kan Cita-Cita Monyet ya, jadinya lagu-lagu yang bikin galau lah, ini arti dari lagu kan banyak tuh ya. Nah terus akhirnya gue juga, karena gue juga mikirin lagu, yaitu lagu Iwan Fals itulah yang benar-benar akhirnya gak jelas tuh sama si Erin. Ya udahlah kalau digantuin gitu lah, bodo amat lah, kemarin suka sayang gue ya sudah biarlah berlalu gitu kan. Ayo saat itulah gue kesel. Citra tuh malam-malam gue masih inget tuh, waktu itu gue juga Citra mengungkapkan perasaan dia, oh nih udahlah gue mending nama Citra aja lah di situ. Udah dia udah lagu-lagu biasa, habis itu langsung buat telepon kan, ketemu mana apa gimana nih. Nah, aku juga sebenarnya suka sayang sama kamu Citra gini tuh di saat itu kan. Ya udah dia seneng banget ya, kayaknya dia seneng banget namanya gue telepon. Habis itu gue juga agak-agak ragu, besok malam-malam nggak mungkin kan kita keluar tuh gitu, namanya kita masih SMA nggak boleh lah jam-jam segitu waktu besok sekolah. Malam-malam gue tembak dan mengungkapkan rasa, dia juga mengungkapkan iya Kak gini. Wah seneng banget. Besok akhirnya gue lihat juga dengan perubahan sikap dia, semangat sekolah, saya semangat, beda lah aura-aura. Gue juga oke, berarti dia udah jadi pacar gue ini. Gimana kamu ini? Nah, udah dari situ gue udah melupakan si Erin, dan Lelis udah nggak tahu kemana. Iya, udah lama itu mah ya. Udah ceritain. Nah, sekarang gue udah mulai pacaran sama si Citra. Nah, disitulah jadi sejalannya waktu itu gue juga udah pacar sama Citra, udah sempet gue ajak mengikuti nonton gue turnamen, dia ngasih semangat gue, dan juara, alhamdulillah juara 1, juara 2, juara 3. Nah dari situlah gue mendapatkan nilai plus, meskipun gue nggak pernah masuk di jam sekolah apapun, maksudnya karena ya gampang lah, orang gue dipegang juga sama guru olahraga, udah tenang, intinya lu ke sekolahan bawa piala aja. Iya. Prestasi udah, lah ya. Prestasi, gue minta lu bawa piala, lu harus bener-bener. Gue dulu mental juara gue tuh udah gimana cara gue harus juara apapun yang terjadi, mau